Hai semua, kalau dalam akun perbankan ada yang dikenal dengan istilah rekening gabungan atau joint account. Joint account itu bisa N, bisa OR, bisa QQ. Nah, di reksadana dulu juga bisa. Sekarang sudah tidak boleh. Alasannya adalah ini. Jadi yang namanya rekening gabungan ya, ini ada N, OR, QQ. N itu artinya kalau misalnya A, N, B, maka yang punya kuasa untuk melakukan tanda tangan harus dua-duanya. Jadi kalau salah satu saja nggak bisa. Jadi kalau A and B artinya A harus tanda tangan, B tanda tangan. Rekening penerima uang dari redemption suatu reksadana itu juga harus sama A and B, tidak boleh salah satunya. Ya, karena N itu artinya ini rekening milik berdua. Nah, kalau OR itu lebih fleksibel. OR itu berarti kalau A or B, A boleh tanda tangan, B juga boleh tanda tangan. Rekening tujuan pencairan juga enak, boleh rekening A atau rekening B. Ya, jadi A or B itu yang paling fleksibel. Nah, QQ itu ada di bank asing. QQ itu terjemahannya agak susah soalnya. Jadi ada yang menerjemahkan AQQB, artinya A diwakili B. Ada juga bank yang menerjemahkan AQQB itu A mewakili B. Ya, jadi A mewakili atau diwakili. Nah, perbedaan kata me dan di itu menyebabkan kalau di redeem, kadang-kadang yang bank satu terima, yang satu lagi nggak terima. Karena dia membacanya sebagai me, yang satu lagi dibaca sebagai di. Ya. Jadi ini rekening gabungan. Rekening gabungan ini cukup praktis ya, kalau misalkan ada orang tua anaknya masih kecil, gitu, nggak punya KTP. Jadi dia buatkan rekening itu. Atau anaknya sudah punya KTP, tapi mungkin nggak bisa nabung, nggak bisa invest. Jadi orang tuanya buat, orang tuanya setorkan ke sana. Kemudian ada juga dalam kasus ya anaknya seperti orang dewasa pada umumnya sudah bisa mandiri, orang tuanya juga mandiri, tapi mungkin usia orang tua sudah terlalu sepuh. Jadi dikhawatirkan nanti kalau sakit nggak bisa tanda tangan atau mencairkannya susah. Jadi dengan rekening A or B, orang tua or anak, atau suami or istri, kalau ada apa-apa proses pencairannya lebih mudah. Ya. Nah, yang sangat jarang ya, walaupun saya sempat di tempat kerja saya sempat ada permintaan itu adalah bukan keluarga tapi hubungan bisnis. Jadi kalau untuk hubungan bisnis biasanya itu ditolak ya, karena kalau misalnya A dan B itu tidak punya hubungan keluarga, yang punya hubungan keluarga aja bisa sengketa, apalagi yang tidak. Gitu. Nah, kepraktisan ini sempat berjalan selama beberapa tahun. Kemudian kalau saya tidak salah ingat mulai 2017-18 ditertibkan. Nah, kenapa? Alasannya ini. Jadi kalau kita baca ya, POJK, perilaku manajer investasi, artinya ini adalah POJK yang mengatur perusahaan-perusahaan yang bekerja sebagai PTMI. Di pasal 38-nya dijelaskan, manajer investasi wajib membuatkan nomor tunggal identitas pemodal untuk setiap nasabah. Nah, nomor tunggal identitas pemodal ini kita kenal dengan SID. SID itu kalau Bapak Ibu punya rekening reksadana, punya rekening saham, pasti punya yang SID. SID itu tunggal. Jadi Anda punya rekening dimanapun nomornya sama. Jadi dia tidak menggunakan nomor yang berbeda. Nah, juga ada ini kalau misalkan dijual lewat selling agent, maka selling agentnya wajib memastikan nasabahnya punya SID. Nah, SID ini selanjutnya ditugaskan ya kepada KSE. KSE itu Custodian Central Efek Indonesia. Dalam hal ini adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Mereka mendapat tugas dari OJK untuk menyelenggarakan pembuatan SID ini. Nah, mereka kemudian membuat peraturan KSE nomor 1 tentang SID, di mana definisi SID adalah nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification. Ya, yang sebenarnya disebut SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSE yang digunakan oleh nasabah atau pemodal. Ya. Jadi ada kata tunggal dan khusus. Bagaimana membuat kode yang tunggal dan khusus? Ya, mereka menggunakan KTP sebagai acuan. Karena nomor KTP dan nomor NIK yang ada di KTP itu sudah pasti hanya satu orang satu. Nah, dengan adanya aturan ini,
ketika mereka melihat ada reksadana dengan rekening OR, N atau QQ, itu jadi tidak sesuai aturan. Kenapa? Karena di dua nama yang terdapat pada suatu rekening reksadana itu berarti punya dua SID. Ya, karena si A punya KTP, si B juga punya KTP. Kalau dibilang anaknya masih kecil, sekarang anak baru lahir juga sudah dapat yang namanya nomor induk anak, yang nanti kalau dia besar itu berubah jadi nomor KTP. Nah, jadi karena alasan dalam satu nama terdapat dua nomor KTP, menjadikan dia tidak tunggal dan khusus lagi. Nah, oleh karena itulah Kustodian Sentral Efek Indonesia mulai melakukan penertiban. Jadi rekening-rekening yang dulu sudah terlanjur ada dihimbau, ya bukan dihimbau sih, diminta untuk melakukan pengginian data. Jadi boleh pilih, misalnya tadinya rekening A or B, diubah menjadi A atau B, bebas, kita boleh pilih. Apa yang terjadi kalau nasabah tidak mau melakukan perubahan? Ada kemungkinan transaksi Anda akan diblokir. Jadi uang Anda tetap utuh, cuma tidak bisa subscribe, tidak bisa redeem, tidak bisa switching. Nah, kemudian misalnya, Pak, saya punya rekening OR, sampai sekarang masih boleh-boleh aja kok. Nah, mungkin belum sampai aja gilirannya. Karena kan jumlah rekening reksadana itu kalau nggak salah ada sekitar 6 juta. Kalau misalnya 6 juta, berarti ya dia tertibkan pelan-pelan. Dari penertiban tersebut mungkin giliran Anda belum sampai. Jadi kalau saya boleh usulkan, kalau misalkan Anda kebetulan ya, mungkin di zaman dulu pernah buat rekening OR, sebaiknya melakukan pengkinian data untuk mengganti jadi salah satu nama saja. Bagaimana Pak kalau misalkan seperti orang tua anak dan sebagainya? Ya apa boleh buat? Mungkin anaknya baru buka rekening pada saat dia dewasa. Ya, atau kalau memang menginginkan sekali, ya di beberapa perusahaan manajer investasi, contoh di Panen Asset Management, itu memungkinkan untuk satu rekening, satu KTP buka dua rekening. Jadi kalau misalnya rekening pertama Rudianto, rekening kedua Rudianto, nomor CIF-nya atau nomor rekening di Panennya berbeda. Itu dimungkinkan, sehingga kita bisa buat misalnya rekening yang A atas nama orang tua, rekening yang B yang kedua nomor 2 tapi nama sama itu untuk atas nama anak. Nanti kalau dia sudah dewasa, baru itu dihibahkan ke dia. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.